Ngaglik, begitulah sebutan untuk salah satu dusun yang terletak di Kecamatan Semanu, tepatnya di Desa Ngeposari, Semanu, Gunung Kidul. Dusun dengan luas wilayah 586.625 hektar dengan mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai petani menjadi salah satu dusun dengan lokasi dan teritorial paling strategis dan padat. Berdasarkan data monografi tahun 2022, total penduduk Ngaglik berjumlah 413 jiwa, yang mana terbagi menjadi 130 kepala keluarga dengan masing-masing 203 laki-laki dan 210 perempuan. Dusun Ngaglik sendiri terletak 49 km dari pusat kota Yogyakarta, dengan jarak tempuh sekitar 1 jam 30 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor. Memang itu dinamakan dusun Ngaglik, itu kan kepersatuan dari catur manunggal, catur padukuan, 4 padukuan. Terus di tengah-tengahnya itu di Semulelor, terus di sebelah baratnya itu dusun Ngaglik ini yang saya tempati. Itu dinamakan dusun Ngaglik itu dikarenakan tempatnya terlalu tinggi. Terus sejarahnya dari nenek moyang kita yang saya pegang itu emang dusun Ngaglik yang disertai dan dicintai oleh masyarakat Ngaglik ini. Dusun Ngaglik masalah seni budayanya itu emang tinggalan dari nenek moyang itu reok itu loh, tari reok Jawa yang dinamakan tari reok itu untuk menggembirakan dan untuk menghibur masyarakat dusun Ngaglik setempat dan sekitarnya. Kalau gotong royong itu memang mulai dulu sampai sekarang itu masih kuat sekali. Misalnya saya akan bikin rumah, membuat rumah aja udah masyarakat sekitar saya itu membantu, baik itu tenaga, baik itu material, baik itu pikiran yang perlu disumbangkan untuk warga. Terus kegotong royongan itu dari mulai Karang Taruna, baik putra maupun putri, sampai orang tua pun juga kegotong royongan masih kuat sekali. Saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, ngurus anak, ngurus suami, dan selain itu ada kegiatan di PAUD untuk mengajar di PAUD. Nah, PAUD itu berdiri sejak tahun 2008, bulannya bulan Juni, seperti itu. Nah, selain itu kami juga ada organisasi yaitu Himbaudi. Himbaudi itu adalah Himpunan Pendidik PAUD Sekapanewon Semanu. Terus ada juga kegiatan saya selain di Himbaudi adalah PKK. PKK itu setiap tanggal 15 sama yang di kecamatan juga saya ikut sebagai anggota PKK, seperti itu.
Untuk kegiatan warga Dusun Ngaglik di sini rata-rata sebagai petani. Terus ada sampingan adalah bekerja sebagai penganyam di kerajinan enceng gondok, dan itu di tempatnya Bapak Rasida. Untuk warganya adalah sebagian besar adalah petani, tetapi ada sampingan selain jadi petani adalah sebagai pengrajin anyaman enceng gondok. Padukuhan Ngaglik terletak di sebelah utara ibu kota Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di Kelurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunung Kidul. Untuk jarak tempuh Padukuhan Ngaglik dengan ibu kota Kabupaten Gunung Kidul kurang lebih sekitar 9 km. Dan untuk batas wilayah di Padukuhan Ngaglik, untuk bagian utara yaitu Padukuhan Mojo, bagian barat Padukuhan Keblak, bagian selatan Padukuhan Wedutah, dan untuk bagian timur berbatasan dengan Padukuhan Semuluh Lor dan Padukuhan Semuluh Kidul. Untuk kegiatan kemasyarakatan di Padukuhan Ngaglik ada berbagai macam kegiatan, baik di bidang sosial, agama, kesenian, dan budaya. Untuk kegiatan sosial di Padukuhan Ngaglik ada kegiatan gotong royong atau yang sering disebut sambatan. Lalu ada kegiatan kerja bakti atau yang sering disebut gugur gunung, dan ada kegiatan serkileran. Kegiatan serkileran merupakan kegiatan iuran antar warga di Padukuhan Ngaglik untuk membantu warga yang sedang terkena musibah. Ada berbagai macam kesenian, di antaranya ada kesenian reog Gunung Kidulan, ada kesenian leong, dan ada kesenian toklek. Untuk semua kegiatan kesenian diikuti oleh seluruh warga Padukuhan Ngaglik, baik dari kalangan anak-anak, remaja, karang taruna, maupun orang tua. Untuk kegiatan budaya di Padukuhan Ngaglik ada kegiatan rasulan, gumbrek, mulutan, kirim dowo, selikuran, genduren, tirakatan, dan masih banyak kegiatan budaya lainnya. Di Padukuhan Ngaglik terdapat potensi-potensi banyak yang menjadi sumber pendapatan warga Padukuhan Ngaglik. Di antaranya ada bakpia, jamu gendong, rempeyek, enceng gondok, lampion, ukir batu, dan masih banyak potensi-potensi yang ada di Padukuhan Ngaglik. Sebagian besar masyarakat Dusun Ngaglik bekerja sebagai petani dan buruh. Adapun selain bertani, masyarakat setempat mengerjakan kerajinan berupa eceng gondok yang kemudian diolah dan selanjutnya dijadikan bahan anyaman. Selain kerajinan eceng gondok, masyarakat Dusun Ngaglik memiliki kemampuan pengrajin yang terbilang cakap, khususnya sebagai pengrajin ukir batu. Ukir batu sendiri merupakan sebuah kriya mengukir dan membentuk ukiran atau gambar di atas batu. Batu yang digunakan kebanyakan merupakan jenis batu paras Jogja. Materi lukisan pada batu juga menyesuaikan pesanan konsumen sehingga para pengrajin hanya bertugas untuk memindahkan gambar dua dimensi ke dalam sketsa yang kemudian dilanjutkan dengan ukiran pada batu. Ukiran batu dengan rentang ukuran terkecil dibanderol dengan harga 1-2 juta tiap pesanannya, dan ukuran paling besar mencapai 13 jutaan. Dusun Ngaglik sendiri terkenal sebagai salah satu dusun produsen bapia. Terdapat beberapa industri lokal yang bergerak di bidang tersebut, yakni Bapia Mekarsari, Bapia Prasojo, dan Bapia Kurnia.
Bapia sendiri merupakan makanan yang dibuat dengan bahan dasar kacang hijau, terigu, mentega, garam, minyak, dan gula. Beberapa bahan lain dijadikan sebagai varian dari bapia, meliputi keju, kacang hijau, dan kacang biasa. Masing-masing bapia dijual dengan harga Rp800 per biji. Dengan lama proses pembuatan sekitar 1 hari bergantung pada banyaknya jumlah produksi. Tumbuhan eceng gondok yang dikeringkan menjadi salah satu bahan baku pembuatan karya seni kriya anyaman. Terdapat macam bentuk yang terbuat dari eceng gondok seperti tempat sampah, keranjang, tudung saji, dan lain sebagainya. Untuk gotong royongnya di sini baik sekali karena apa? Karena misalnya ada warga yang bangun rumah atau ada warga yang bekerja di ladang itu kan kadang kita nek corone desa jenenge sambatan. Sambatan itu ndak diajak, ndak dikasih fee, itu pasti berangkat semua. Terus untuk pembuatan jalan, kerja bakti itu semua warga aktif. Untuk kegiatan rutin seperti arisan ada, terus seperti kalau Karang Taruna ada kegiatan di masjid. Terus kalau ibu-ibu seperti saya juga ada kegiatan voli loh Mbak. Oh ya, walaupun umur saya sudah 50 tahun, tetapi saya sering menggerakkan untuk yang muda-muda yang lebih muda dari saya untuk semangat gitu. See